Pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan situasi tempat pembuangan air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, laut, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Dampak pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, penggusuran hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Cara mengatasi pencemaran air yaitu kurangi pembuangan detergen. Sebisa mungkin pilih detergen yang ramah lingkungan dan dapat terurai di alam secara cepat. Kemudian ketika memandikan hewan, ternak, dan kasus tidak menggunakan air sungai. Jangan membuang sampah rumah tangga di sungai ataupun danau. Pencemaran adalah kondisi di mana tanah tercemar di permukaan bahkan di bawah tanah. Kemudian penyebab pencemaran tanah yaitu 1. Kebiasaan menumpuk sampah, 2. Penggunaan pestisida, 3. Penggunaan minyak dalam jumlah banyak, kemudian 4. Kebakaran hutan. Selanjutnya dampak dari pencemaran tanah yaitu gangguan terhadap kesehatan, dampak terhadap ekosistem, kemudian menurunkan kesuburan tanah. Selanjutnya bagaimana solusi untuk mencegah terhadap pencemaran tanah? Melakukan aktivitas 3R, melakukan reboisasi, kemudian yang ketiga yaitu melakukan remediasi. Yang ketiga yaitu ada polusi udara. Nah, polusi udara ini adalah pencemaran pada udara dengan hadirnya berbagai bahan pencemaran di luar ambang batas. Sebuah jurnal yang diterbitkan 8 menyebutkan bahwa beberapa bahan pencemaran tersebut memiliki unsur kimia yaitu CO, NO, SO, SPM, O, dan berbagai logam berat seperti timbal. Secara global, penyumbang pencemaran udara ini berasal dari sektor transportasi. Ada beberapa penyebab dari terjadinya pencemaran udara, yaitu yang pertama karena asap kendaraan bermotor, kemudian pembangkit listrik, letusan gunung berapi, limbah industri, limbah pertanian, dan kegiatan pertambangan. Adapun solusi untuk polusi udara ini yaitu yang pertama, kita harus mengurangi emisi. Kemudian yang kedua, memilih produk hemat dan ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, tidak membakar sampah. Kemudian melakukan penghijauan, dan yang terakhir yaitu kita harus menghindari menggunakan bahan kimia yang berlebihan.